Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjelaskan menganalisis transaksi. Apa sih menganalisis? Kita belajar menganalisis transaksi itu terkait kemarin kita belajar bersama anak akuntansi. Sekarang bagaimana cara pencatatannya, cara pengklasifikasian ayat dan jurnal. Itu ilustrasi jurnal, ayat jurnal berpasangan, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita menganalisis transaksi, kita harus tahu dulu karakteristik suatu akun dan bagan akun. Setiap akun memiliki judul, nama, pos yang dicatat dalam akun. Judul itu bisa kas, piutang, perlengkapan, itu namanya judul. Setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos. Nah, berarti misal kas bertambah di sisi debit, itu mempunyai tempatnya di mana? Sisi debit. Setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos, misal adalah kas berkurang di sisi kredit, seperti itu. Nah, di sini kita belajar yang pertama ada namanya akun T. Apa sih yang dikatakan dengan akun T di situ? Bentuk yang disajikan bentuk akun T itu mirip dengan huruf T, yang sisi kiri akun disebut debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Biasanya nanti kita belajar akun T ini sederhananya nanti belajar di buku besar. Apa sih buku besar? Setelah jurnal namanya kita belajar akuntansi, itu belajar terkait dengan ada namanya nota atau bukti. Setelah nota itu ada buktinya, kita catat. Catatnya di mana? Catat kan? Dicatat nanti bentuknya adalah di jurnal. Ya kan? Bentuknya di jurnal. Ya, jurnal itu ada namanya ayat jurnal. Ayat jurnal itu apa, Bu? Ayat jurnal itu berarti kas bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Kita belajar itu. Setelah dicatat, sekarang diposting akhir bulan jadi satu. Namanya diposting di buku besar. Di buku besar itulah ada namanya nama akun. Nama akun berarti ada. Contohnya misal kas, yang termasuk kas dijadikan satu, yang termasuk piutang dijadikan satu, yang posisinya di debit ya dijadikan di debit, yang posisinya di kredit dijadikan di kredit. Kalau kas biasanya kas bertambah itu adalah di debit. Kalau kas berkurang biasanya di kredit. Contoh misal piutang. Piutang adalah contohnya misal adalah kamu sebagai penjual, kamu ngutangin ke pembeli, itu namanya piutang. Nah, piutang itu posisinya kalau bertambah di debit. Piutang berkurang di kredit. Berbeda dengan utang. Utang bertambah, masih punya utang, berarti di ya kan di kredit. Kalau utang berkurang di utangnya sudah dibayar, maka di debit. Juga utangnya berkurang di debit, kasnya juga berkurang di kredit. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ini ada tampilan transaksi solusi di bulan November. Itu kita belajar di sini adalah persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas
plus ekuitas. Semua yang ada di perusahaan itu dia memiliki aset, didapat apakah dari utang, apakah dari modal sendiri. Di situ yang termasuk aset berarti ada kas, perlengkapan, tanah, ya kan? Kas dan perlengkapan ini adalah aset apa kemarin? Aset lancar. Masih bingung perlengkapan itu contohnya apa? Perlengkapan itu misal adalah kertas, misal adalah tinta yang dikatakan habis pakai buang, itu namanya perlengkapan. Kalau peralatan berarti kayak mesin fotokopi, mesin printer dan sebagainya. Tanah ini adalah termasuk aset tetap, ya kan? Liabilitas ada namanya tadi di sini hanya utang usaha, ya kan? Yang liabilitas itu ada modal, prive, pendapatan, beban-bebannya, kan? Di situ termasuk dikatakan modal berarti bertambah, prive dikatakan berkurang karena mengeluarkan uang, ya kan? Pendapatan jasa, beban upah itu berarti berkurang karena harus mengeluarkan uang untuk bayar gaji, beban sewa, mengeluarkan uang untuk mungkin sewa tempat, beban perlengkapan berarti terkait dengan perlengkapan tadi, beban utilitas, beban lain-lain. Tuh.